Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mesdi Smart Channel. Channel yang informatif, inspiratif, dan solutif. Informatif. Channel ini memberikan informasi tentang beasiswa dan pendidikan gratis lulus langsung kerja. Inspiratif. Semoga dengan informasi yang kami berikan tentang beasiswa dan pendidikan gratis lulus langsung kerja tadi menginspirasi Anda untuk bekerja, untuk belajar lebih giat, dan juga menginspirasi Anda untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi alias kuliah. Solutif. Channel ini memberikan solusi terhadap biaya dan solusi terhadap karir dan masa depan yang lebih cerah. Oke, kita akan teruskan pembahasan tentang sekolah kedinasan, ikatan dinas di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KP, dan saat ini kita bagian 2, jurus tembus Politeknik AUP, Ahli Usaha Perikanan atau dulu yang dikenal dengan STP. Mari kita lanjutkan. Kalau kemarin kita sudah bahas panjang lebar, ulas tuntas, kupas tuntas tentang perguruan tinggi sekolah kedinasan di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan sampai selesai. Nah, kita ini fokus ke ahli usaha perikanan, yang nanti kita fokus pada ahli usaha perikanan, nanti apa saja syaratnya dan juga teknik bagaimana strategi menembusnya. Pertama, kita kemarin sudah jelaskan bahwa di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan itu pendidikan vokasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan itu ada dua, yaitu dua satuan pendidikan, yaitu Satuan Pendidikan Tinggi dan Satuan Pendidikan Menengah. Satuan Pendidikan Tinggi itu terdiri dari ada jumlahnya dulu 14, itu terdiri dari 13 politeknik dan 1 akademi komunitas. Itu terdiri dari program, karena ini vokasi, itu program diploma 4, program diploma 3, dan program diploma 1, juga satuan pendidikan menengah. Ini mungkin satu-satunya kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan pendidikan kedinasan yang pada pendidikan menengah. Ada, tapi ini kelihatannya salah satu atau satu-satunya bahkan di Indonesia. Kemudian satuan pendidikan nanti kita akan membahas, kali ini akan kita fokuskan, kalau kemarin ada D4, D3, D1, sekarang kita fokuskan pada program D4, dan dari ke-14 pendidikan tadi, satuan pendidikan tinggi tadi, politeknik dan akademi komunitas, itu yang D4 hanya satu, yaitu ahli usaha pertanian atau AUP atau STP yang bertempat di Jakarta, yaitu dan kuotanya cukup besar, dan ini merupakan, jadi di Kementerian Kelautan dan Perikanan ini juga memberikan peluang yang cukup besar karena jumlah daya tampung atau kuotanya besar, dan salah satu pendidikan AUP STP ini tahun lalu, semoga tahun 2002 atau 2003 nanti akan tambah lagi, itu sekitar 439 orang mahasiswa kuotanya. Kemudian tempat pendidikannya AUP itu di Jakarta, sistem penerimaannya itu memakai zonasi, dan zonasinya untuk STP atau AUP itu tersebar di 34 provinsi atau seluruh Indonesia. Ini berbeda dengan pendidikan di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diploma 3 itu ada zonanya sendiri. Misalnya Kelautan Perikanan Sidoarjo itu sendiri, kemudian Bone itu sendiri. Tapi
Khusus yang AUP atau STP dan juga nanti akademi komunitas nanti mendaftarnya bisa di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Jadi sistemnya zonasi. Kemudian di jurusannya atau program D4 di AUP STP itu ada 8 program studi. Itu kemarin sudah kita sampaikan dan kita sampaikan bahwa program studi di AUP atau STP ada 8. Yang pertama adalah program studi teknologi penangkapan ikan, program studi permesinan perikanan, program studi teknologi pengolahan hasil perikanan, kemudian program studi teknologi pengolahan hasil perikanan kampus Lampung. Jadi ada 2 kampus, ada kampus Jakarta dan kampus Lampung. Kemudian program studi teknologi aquakultur, program studi teknologi aquakultur kampus Lampung. Jadi yang ada 2 program studi yang kampusnya di Jakarta dan Lampung, yaitu TPH dan TAK. Kemudian program studi teknologi pengelolaan sumber daya perairan dan program studi penyuluhan perikanan. Nah, pertanyaannya, apakah ini semuanya, apakah misalnya SMA, SIP, IPA, IPS, MA bagaimana, SMA bagaimana? Mari kita jelaskan. Jadi untuk saudara ini juga peluang bagi terutama bagi IPS dan SMK, ini merupakan peluang yang cukup prospektif juga, karena selama ini kalau IPS memang terbatas kesempatan untuk masuk kedinasan, tapi ini salah satu peluang yang harus dimanfaatkan betul, harus mendapatkan perhatian betul agar Anda bisa diterima. Jadi untuk ini ada tadi 8 program studi, itu untuk program studi teknologi penangkapan ikan itu yang bisa itu dari SMA, baik jurusan IPA dan IPS. Kemudian madrasah aliyah itu jurusan IPA atau IPS. Kalau dari SMK atau MA kejuruan itu ditentukan. Hanya ini kami bacakan. Yang pertama adalah SMK jurusan Teknika Perikanan Laut, SMK Nautika Perikanan Laut, SMK jurusan Konstruksi Kapal Baja, jurusan Konstruksi Kapal Non Baja, kemudian Teknik Permesinan Kapal, jurusan Desain dan Rancang Bangun Kapal, jurusan Interior Kapal, jurusan Nautika Kapal Penangkapan Ikan, kemudian jurusan Nautika Kapal Niaga, dan jurusan Industri Perikanan Laut. Jadi yang SMA terbatas itu saja, jurusan itu saja, yang jurusan lain tidak bisa milih yang program studi teknologi penangkapan ikan. Tapi kalau yang IPA atau IPS itu bisa semuanya, atau MA bisa, tapi yang kejuruan itu terbatas. Kemudian jurus program studi permesinan perikanan, ini untuk SMA itu IPA IPS bisa juga, kemudian MA jurusan IPA IPS bisa, SMA ini dibatasi lagi. Yang pertama yang bisa adalah SMK Teknika Perikanan Laut, SMK Nautika Perikanan Laut, kemudian teknik pembangkit tenaga listrik, teknik jaringan tenaga listrik, teknik instalasi tenaga listrik, teknik otomatisasi industri, teknik pendinginan dan tata udara, teknik tenaga listrik, teknik permesinan, teknik pengelasan, teknik pengecoran, teknik mekanik industri, teknik perancangan dan gambar mesin, kemudian teknik fabrikasi logam dan manufaktur. Itu yang SMK. Berikutnya program studi permesinan perikanan, masih di program studi permesinan perikanan itu teknik kendaraan ringan otomotif, kemudian teknik dan bisnis sepeda motor, teknik ototronik, teknik dan manajemen perawatan otomotif daya dan konversi energi, kemudian jurusan konstruksi kapal baja, SMK jurusan konstruksi kapal non baja, teknik permesinan kapal, teknik pengelasan kapal, teknik kelistrikan kapal, desain dan rancang bangun kapal, teknik mekatronika, teknik elektronika daya dan komunikasi, alat mesin dan pertanian,
Alsintan, biasanya disingkat Alsintan ini. Otomatisasi pertanian, agroindustri, teknika kapal penangkap ikan, dan teknika kapal niaga. Itu untuk program studi permesian perikanan. Untuk program studi teknik pengolahan hasil perikanan itu yang SMA bisa IPA IPS, kemudian madrasah aliyah juga bisa IPA IPS. Sedangkan untuk SMK itu yang bisa dari jurusan teknologi TPH APHP, kemudian jurusan analisis pengujian laboratorium, kemudian jurusan kimia industri, jurusan kimia analisis, teknologi laboratorium medik, farmasi klinis dan komunitas, farmasi industri, agribisnis pengolahan hasil pertanian, pengawasan mutu hasil pertanian, agroindustri, agribisnis perikanan air tawar, agribisnis perikanan air payo dan air laut, kemudian agribisnis ikan hias, agribisnis rumput laut, industri perikanan laut, agribisnis pengolahan hasil perikanan, dan jurusan tata buka. Ini bisa masuk di program studi teknologi pengolahan hasil perikanan. Berikutnya untuk program studi teknologi pengolahan hasil perikanan TBH Kampus Lampung ini sama dengan yang di kampus Jakarta. Jurusannya sama, yaitu SMA IPA dan IPS, kemudian MA boleh IPA IPS, kemudian SMA-nya sama dengan yang kita sebutkan di program studi teknologi pengelolaan hasil perikanan yang kampus Jakarta. Untuk berikutnya adalah program studi teknologi aquakultur atau TAK. Ini juga dari SMA, IPA dan IPS. Kemudian MA itu dari IPA dan IPS, juga dari SMK ini terbatas, hanya pertama SMK jurusan teknologi budidaya perikanan air tawar payo, APAPL dan APAPT. Kemudian jurusan analisis pengujian laboratorium, jurusan kimia industri, jurusan agribisnis perikanan air tawar, kemudian jurusan agribisnis perikanan air payo dan laut, dan agribisnis ikan hias, agribisnis rumput laut, dan industri perikanan laut. Itu untuk program studi teknologi aquakultur. Ini juga ada di kampusnya, ada dua, kampus Jakarta dan kampus Lampung. Untuk kampus Lampung ini sama, persis IPA-nya sama, IPS-nya sama, kemudian SMK-nya sama dengan kampus yang di Jakarta. Untuk program studi teknologi pengelolaan sumber daya perairan di AUP Jakarta atau STP itu bisa menerima SMA baik IPA maupun IPS, kemudian madrasah aliyah IPA maupun IPS, SMK atau MAK itu bisa dari jurusan teknologi budidaya perikanan air payo atau AP, APL dan AP, APT. Sedangkan juga masih bisa ditambah teknik inventarisasi dan pemetaan hutan, teknik konservasi sumber daya hutan, kemudian teknik rehabilitasi dan reklamasi hutan, industri perikanan laut, dan jurusan wisata bahari dan ekowisata. Ini dari bisa masuk di program studi teknologi pengelolaan sumber daya perairan. Kemudian program studi penyuluhan perikanan itu yang bisa masuk dari SMA, IPA maupun IPS, MA, IPA, IPS, dan SMA. SMK itu cukup banyak, ada sekitar 22 jurusan. Yang pertama adalah teknologi budidaya perikanan air payo atau APAPL, APAPT, kemudian teknologi TPH APHP, dan teknika perikanan air laut TKPI, nautika perikanan laut NKPI, kemudian juga jurusan desain grafika, produksi grafika, rekayasa perangkat lunak, teknik dan komputer jaringan,
multimedia, sistem informatika dan jaringan aplikasi, agribisnis perikanan air tawar. Nah ini kemudian ada lagi ditambah dengan jurusan agribisnis perikanan air payau dan air laut, jurusan agribisnis ikan hias, agribisnis rumput laut, agribisnis industri perikanan laut, agribisnis pengolahan hasil perikanan, bisnis jaring dan pemasaran, retail, wisata bahari dan ekowisata, desain komunikasi visual, animasi, produksi dan siaran program radio, produksi dan siaran program televisi, produksi film. Jadi ada nomornya, ada tambahan, jadi mestinya 27, tapi itu tertulis dalam ada yang di atas tambah 2, begitu. Jadi ada dari 8 itu ada yang SMA itu boleh IPA IPS, MA juga boleh IPA IPS, sedangkan SMK sudah kami rinci, kami baharkan tadi. Kemudian bagaimana sistem penerimaannya? Sistem penerimaannya itu melalui 2 jalur, yaitu jalur umum, dari jalur umum yaitu bagi pendaftar yang berasal dari masyarakat umum. Sedangkan jalur khusus bagi pendaftar yang berasal dari anak pelaku utama, jadi misalnya nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, petambak garam, pemasar perikanan, yang dan ini diberikan kesempatan 55% dari jumlah yang diterima. Jadi kalau ada tadi 439, berarti 55%-nya nanti dari jalur khusus dan Anda tapi masih ada kesempatan yang cukup luas. Tetap semangat. Bagaimana agar menulusnya? Ini yang pertama, siapkan mental, jaga kesehatan mental dan fokus Anda. Fokus kalau Anda pengen ke pertanian ini, siapkan, cari informasi sebanyak-banyaknya, siapkan soal-soalnya, materinya, kemudian administrasi, siap administrasi dan akademis, tesnya apa saja dipelajari, cari informasinya, dan siapkan fisiknya. Karena tesnya itu banyak sekali, ada administrasi, kemudian akademik, fisik, kesehatan, dan wawancara. Jadi cukup lumayan banyak. Untuk itu ada 3, siap mental, siap administrasi dan akademis, dan siap fisik. Mari kita sampaikan lagi apa persyaratan pendaftarannya. Ini dari sini, monggo. Pendidikan Politeknik AUP, Satuan Pendidikan Tinggi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan ini menyelenggarakan pendidikan vokasi program Diploma 4. Ini menghasilkan SDM yang kompeten dan ahli bidang kelautan dan perikanan tentu saja. Ini tadi jalur umum, syaratnya warga negara Indonesia atau putra-putri warga Indonesia, kemudian memiliki ijazah SLTA atau yang sederhana dengan kualifikasi kompetensi keahlian sebagaimana yang telah dijelaskan. Tadi sudah dijelaskan di atas, kalau SMA bisa IPA IPS, SMK bisa IPS, tapi kalau SMK itu tadi sesuai jurusan. Memiliki kartu keluarga dan akte kelahiran, saya yakin saudara sudah punya. Kalau belum, segera mengurus karena ini penting. Umur tidak lebih dari 22 tahun pada tanggal 1 September. Jadi 1 September, kalau 22 ya 22, tidak boleh lebih 22. Nah, ini kan contohnya 2021. Belum pernah menikah, sanggup tidak menikah selama mengikuti pendidikan dan tidak dalam keadaan hamil. Ya, karena nanti sekali lagi Anda akan dibiayai oleh negara, diasramakan, maka itu Anda harus fokus untuk kuliah, untuk belajar. Berbadan sehat, jasmani dan rohani, tidak cacat fisik dan mental, tidak memiliki tato, bekas tato, tidak juling dan tidak bertindik, bekas tindik. Nah ini kecuali putri boleh bertindik bagian telinga, ya telinga yang boleh bertindik. Berkelakuan baik dan bebas dari penyalahgunaan narkoba dengan menandatangani surat pernyataan sebagaimana form A. Jadi nanti di pengumuman dari Kementerian Kelautan dan Perikanan itu ada lampirannya form A, ya isinya apa? Contoh surat pernyataan. Jadi tinggal nulis lagi atau diketik lagi, tanda tangan di atas materi. Tinggi badan untuk putra minimal 160 cm dan untuk putri minimal 150 cm dengan
badan yang proporsional. Jadi tinggi badannya ada syaratnya ya ini ya. Untuk putra 160, untuk putri 150. Ini salah satu dulu saya pernah daftar ketika SMP, tapi ya kendala di tinggi badan tidak masalah. Tetap semangat, kurang sedikit. Kemudian berikutnya tidak berkacamata atau lensa kontak pada program studi teknologi penangkapan ikan TPI yang tidak boleh. Permesinan perikanan, teknik kelautan, mekanisasi perikanan, perikanan tangkap, permesinan kapal, profesi lain yang dibolehkan berkacamata dengan ukuran maksimal. Ini yang lainnya tadi di sini tidak ada, yang di sini boleh, artinya boleh dan toleransinya maksimal plus minus baik silinder maupun plus maupun minus itu 1,00. Lebih dari itu tidak bisa, kalau di bawah itu bisa, dan kalau plus minus kan bisa diobati, masih muda itu banyak minum vitamin A, tapi kalau silinder kelihatannya tidak bisa, itu tidak boleh lebih dari 0. Tidak buta warna parsial maupun total, jadi buta warna itu misalnya sebagian saja tetap tidak bisa. Artinya pokoknya tidak buta warna, titik. Bersedia mengikuti tahapan seleksi penerimaan, otomatis. Bersedia tinggal di asrama sesuai dengan ketentuan yang berlaku, oke, nanti akan diasramakan. Bagi pegawai negeri sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan, persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikuti seluruh tahapan seleksi. Jadi selain saudara ini dari lulusan SMA beberapa 3 tahun lalu atau 2 tahun lalu, tapi juga menerima yang sudah pegawai dari Kementerian Pertanian yang masih SMA mau melanjutkan ke diploma 4. Nah, tadi persyaratan secara umum, jalur umum, kemudian ini jalur khusus. Kalau jalur khusus ini harus memenuhi nomor 1 sampai 13 yang jalur umum tadi ditambah. Nah, ada tambahnya. Kalau ingin masuk jalur khusus yaitu anak pelaku utama bidang kelautan dan perikanan yang dibuktikan dengan dokumen yang relevan. Di antaranya kartu nelayan, kartu asuransi nelayan, kartu pembudidaya, kartu anggota kelompok milik orang tua, kartu kusuka dan atau surat keterangan dari dinas kabupaten dan atau kota yang membiayai kelautan dan perikanan. Intinya Anda harus benar-benar anaknya nelayan. Itu ya. Bagaimana tahapan penerimaannya? Tahapan penerimaannya itu seluruh peserta wajib melaksanakan seluruh tahapan penerimaan peserta didik secara online sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Jadi ikuti terus. Saat ini informasi kedinasan memang belum ada. Ini tadi tanggalnya adalah contoh tahun 2 tahun lalu, dan untuk tahun 2022, 2023, 2024 ini hampir sama, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian seleksinya itu nanti akan Anda bisa, biar pembahasan tidak terlalu panjang ini, Anda jangan lupa like and subscribe dan bunyikan loncengnya sehingga Anda tidak ketinggalan informasi dan kami akan terus kembangkan channel ini. Nanti untuk tahapan penerimaan atau tahapan seleksinya akan kami buat video tersendiri. Dan ini tahapannya seperti ini, cukup panjang, yaitu pendaftaran, kemudian setelah daftar bayar biaya pendaftaran, daftarnya itu di website, kemudian ada seleksi administrasi, pengumuman hasil seleksi administrasi, seleksi akademik, seleksi fisik, seleksi kesehatan, seleksi wawancara, verifikasi keabsahan data, pengumuman hasil seleksi akhir dan daftar ulang. Dan seluruh seleksi dilakukan dengan cara pengisian data mandiri pada website pentaru.kkp.go.id yang dilengkapi dengan menggugah dokumen pendukung. Jadi semuanya ini karena masih pandemi, apalagi sekarang ini pandeminya belum selesai, maka semuanya masih online, ya agak mudah. Dan ingat bahwa ini dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ini lumayan tidak begitu syaratnya, tidak begitu rumit karena hanya tinggi badan saja, sedangkan nilai
itu tidak ada persyarat nilai minimal, misalnya rapotnya harus 7 atau ijazahnya harus 7, tidak ada. Namun demikian tentu salah satu nanti akan dibobot, nanti administrasinya, akademiknya, fisiknya, semuanya akan diakumulasi. Untuk itu Anda ya salah satunya tetap akademik akan dipertimbangkan. Tetapi ini peluang bagi saudara-saudara agar peluang ini Anda berikan kesempatan yang sebaik-baiknya. Anda pergunakan betul, manfaatkan betul, semoga Anda sukses. Jangan lupa, kemudian apa? Kami pesankan pesannya leluhur kita, bangsa Indonesia, dan ini ada pepatah Jawa yang mengatakan bahwa Jerbasuki mawa beya, tan hono suka tanpa lembaran saka rekoso, rekasaning manungsa bakal kacathet dening Kang Maha Kuwasa kang ing tembe bakal nglairake welas asih arupa arta kang katampa lan urip mulya. Jadi Jerbasuki mawa beya itu bukan uang, tetapi beya itu adalah harga. Ya belajar bersusah-susah dulu, bersusah berenang kemudian, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Belajar yang giat, latihan fisik, mentalnya dijaga, kesehatan dijaga, itu adalah beya. Dan tidak harus rekoso, dalam artian itu ya prihatin, tidak senang-senang dulu. Itu ya. Demikian, semoga informasi ini bermanfaat. Sedangkan saudara yang ingin mengetahui tentang tahapan penerimaan, Anda bisa tetap di channel ini, bisa lihat akan kami sajikan di episode berikutnya. Demikian, semoga sukses dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.